Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama saya Astia Dika dan juga Mbak Ayu Stomo masih di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang siapkah anak kembali ke sekolah. Ini siapkah juga orang tuanya sebenarnya ya Mbak Ayu ya. Nah, untuk melihat kesiapan tidak hanya dari kita berdua, mungkin dari orang tua lain, kita akan ngobrol dengan salah satu ibu dan dua putranya. Ada Ibu Ayu Inten dan juga Arya serta Yudis. Kita sapa dulu. Halo. Halo, Kak Inten, Arya, Yudis dan Arya ya? Ini Arya. Sini Arya. Oke, halo. Seru banget nih, hari ini masih PJJ ya di rumah ya, masih ada yang sebagian ujian. Iya. Oke, biasanya siapa sih yang menemani sekolah di rumah, sekolah online di rumah? Ibu. Oke, sama Ibu. Nah, Ibu mau tanya nih, Ibu hampir 1 tahun menemani anak-anak PJJ. Pernah merasa jenuh nggak, stres nggak, atau justru aduh anakku cepet balik sekolah aja deh, atau justru happy bisa ngajarin anak di rumah? Perasaan jenuh pasti ada, karena ini kan pola baru ya, karena biasanya kan kita mempercayakan semua kegiatan belajar di sekolah bersama guru-gurunya. Dan mau nggak mau dengan kondisi seperti ini, jadi kita sebagai seorang ibu harus belajar juga. Karena kan materi-materi berkembang terus, tambah sulit, dan kita kan nggak catch up gitu loh, atau kita mungkin sudah lupa dengan materi-materi seperti itu di tingkat SD, di tingkat SMP. Jadi mau nggak mau ibunya harus buka buku juga, ibunya juga harus baca. Jadi ya nambah ilmu, nambah energi, nambah waktu untuk support mereka di kondisi PJJ seperti ini. Cuman ya jenuh pasti ada, tapi anak-anaknya sih kayaknya happy ya deh. Happy Iya, nggak deh? happy. Happy aja. Happy aja. Oke, pasti jadi satu PR baru ya untuk orang tua di rumah. Nah, Kak Intan, ini Mbak Intan kan sendiri ada wacana katanya awal tahun di Januari sekolah akan kembali dibuka. Mungkin sebagian orang tua sudah menerima angket, apakah menyetujui atau justru menolak nih untuk anaknya kembali sekolah tatap muka di sekolah. Untuk Ibu Intan sendiri bersama sang suami melihat hal ini tanggapannya seperti apa? Ya, sebenarnya di sekolah putra-putra kami ini, kebetulan kami sekolah di sekolah swasta ya, yang cukup disiplin dan kurikulumnya cukup punya high standar ya. Kami sekolahnya di Penabur TMC Cinere, dan selama ini memang dibagikan angket kepada orang tua untuk diisi. Kira-kira siap tidak kalau melepaskan anak-anaknya bersekolah lagi seperti normal. Kemudian diberi saran, ada angket yang mengisi sarannya seperti apa, harus bagaimana begitu. Jadi saya pribadi, saya sebenarnya cukup siap dalam artian anak ini kan pelan-pelan kita bekali bahwa kondisi ini masih berlangsung. Walaupun wacana vaksin sudah ada, tapi kan tetap harus menjaga kesehatan, menjaga caranya mereka bersosialisasi dengan temannya tidak seperti dulu lagi, nggak boleh peluk-peluk begini, nggak boleh gitu ya, nggak harus pakai masker, harus pakai face shield, cuci tangan sering-sering, bawa spray sanitizer dan sanitizer seperti itu. Jadi memang itu tiap hari, tiap waktu kita tekankan. Cuma bagi saya sebenarnya setuju kita kembali lagi ke sekolah dengan catatan rentang waktu belajarnya dipersingkat. Misalnya sehari yang biasanya mereka dari jam 7 sampai pukul 2 baru pulang dari sekolah gitu, dan ini bikin dipepatkan dengan pengajaran yang lebih efisien, dengan sistem kurikulum yang dibikin sesimpel dan sepadat mungkin, jadi mereka bisa belajar dalam waktu 2-3 jam saja begitu. Baik. Baik, jadi memang kalau Kak Bu Inten sendiri ini cukup siap untuk bisa anaknya kembali ke sekolah. Aku mau tanya sama Yudi sama Arya, biasanya ibu menjelaskan apa sih, atau mungkin sudah mulai bawel nih, cerewet untuk nanti kalau di sekolah kamu harus A, B, C, D gitu. Apa aja sih yang biasa ibu dan ayah mungkin pesankan di rumah untuk bisa Arya dan Yudis aman nanti kembali ke sekolah?
teman jangan itu apa dekat-dekat sama orang gitu kalau ngobrol. Terus ya apa lagi ya? Udah itu aja. Oh, jadi benar-benar harus patuh pada protokol kesehatan gitu ya, Arya Yudis ya. Nah, Mbak Ayu Sutomo, ini melihat ternyata Ibu Intan nih spesial juga, sudah siap anaknya kembali ke sekolah dengan catatan memang mungkin ada beberapa hal kayak tadi sekolahnya dipersingkat, protokol kesehatan juga diperhatikan. Mbak Ayu sendiri melihat hal ini seperti apa? Karena kan memang orang tua berbeda-beda ya. Ada orang tua yang memang seperti Intan ya? Ibu Intan ini siap untuk kemudian anak udah mulai sekolah. Ada beberapa orang tua yang juga memang apalagi terutama biasanya anaknya masih usia SD kecil atau kemudian TK yang memang sangat membutuhkan dukungan untuk melaksanakan protokol kesehatan secara mandiri. Mungkin itu yang perlu masih tarik ulur, setuju nggak ya, oke nggak ya nih gitu ya. Tapi yang namanya proses transisi ini memang sangat membutuhkan dukungan dari pihak sekolah karena bagaimanapun gitu ya pada saat nanti anak-anak masuk ke sekolah kemudian segala peraturan kemudian yang memperhatikan yang rajin mengingatkan itu tentunya nanti kan akan dari guru, akan dari sekolah gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua memberikan pembekalan pakai maskernya, jangan terlalu dekat sama teman, kalau main udah nggak boleh rangkul-rangkulan lagi gitu kan. Tapi tetap juga ada peran dari sekolah yang membuat kebijakan-kebijakan seperti tadi yang Bu Intan sampaikan, lebih pendekin waktu sekolahnya atau juga mungkin gantian gitu di masa transisi masuknya itu sehingga volume kelasnya itu menjadi tidak banyak orang yang masuk di situ sehingga berjarak itu masih bisa untuk dilakukan gitu. Nah, memang peran dari sekolah sebagai pembuat kebijakan juga menentukan keyakinan kita sebagai orang tua untuk melihat sekolahnya gimana sih, cukup yakin nggak kita dengan kemampuan sekolah untuk bisa mengelola dan menegakkan disiplin bagi anak-anak untuk tetap melakukan protokol kesehatan gitu. Kira-kira untuk Arya sama Yudi sendiri, pelajaran yang selama ini dilakukan di rumah bersama mungkin dengan orang tua, dengan masih dengan pendampingan ibu, nanti harus berubah nih. Kalian kira-kira akan merasakan satu hal yang berbeda nggak sih? Apa nanti aku lebih suka nih belajarnya didampingi ibu aja di rumah, atau kayaknya aku lebih suka kalau misalnya belajar bareng teman-teman dan guru di sekolah? Bareng teman-teman, ya bareng teman-teman di sekolah sama guru. Karena akan ada komunikasi dua arah juga ya jadinya. Ya. Itu yang dirindukan anak-anak tapi dicemaskan orang tua. Oke, Kak Intan, Mbak Intan, ada Mbak Ayu Sutomo nih, ada psikolog kita di kumpul keluarga di studio. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan nggak berkaitan dengan tema kita hari ini, siapkah anak dan orang tua jika kembali ke sekolah? Ya, hai Mbak Ayu. Hai. Sama. Oh ya sama. Jadi sebagai orang tua dari 2 orang putra, mungkin karena anak-anak saya sudah usia masuk teenager ya, betul. Di usia belasan, ini usianya 10 tahun, yang adiknya yang ini 12 tahun begitu. Jadi mungkin bebannya tidak seperti yang memiliki anak di bawah 7 tahun yang masih SD kelas 1 atau kelas 2 seperti itu yang susah sekali diarahkan. Kalau kebetulan puji syukur sih anak-anak kami ini cukup gampang diarahkan ya untuk ini yang nggak boleh ya Dek, itu yang nggak boleh ya Dek, seperti itu. Cuman memang masih ada kewas-wasan juga ya sebagai orang tua ya, karena saya nggak terlalu yakin pihak sekolah itu punya sistem pengawasan yang baik, di mana mereka bisa melihat anaknya walaupun memang volume kelas pasti akan dikecilkan. Misalnya dari 20 menjadi 10 anak saja setiap sesi, kemudian nanti ada sesi yang kedua untuk anak berikutnya. Cuma susah kan, namanya human error kan pasti ada ya. Takutnya mereka nggak bisa melihat atau memperhatikan masing-masing anak ini udah benar-benar pakai maskernya dengan rapat nggak, facialnya nggak ketinggalan kah, atau cuci tangannya udah bener nggak, atau cuma sekedar gini aja selesai gitu loh, atau masih deket-deketan atau peluk-pelukan atau masih ya seperti itu. Gimana ya, menurut Mbak Ayu sebagai standar sekolah apa perlu dievaluasi satu persatu sekolahnya atau bagaimana? Oke, jadi pastinya walaupun usianya sudah teenagers, ada aja kecemasan mengingat ini harus yang tadinya cuma memantau 1-2 anak, sekolah harus memantau puluhan anak. Iya, benar. Bagaimana nih Mbak Ayu? Iya ya benar, kalau memang itu menjadi kecemasan orang tua wajar gitu ya. Namanya juga kita orang tua melepaskan anak ke sekolah, kemudian
meminta sekolah untuk melakukan pemantauan satu persatu terhadap anak gitu kan. Memang kalau orang tua kemudian menjadi khawatir akan hal itu adalah sangat hal yang wajar sekali. Yang bisa dilakukan terus-terusan untuk kemudian bekerja sama dengan pihak sekolah, mengingatkan bahwa hal-hal apa yang harus dilakukan gitu, hal-hal apa yang perlu untuk terus ditingkatkan gitu, untuk menjaga agar protokol kesehatan tetap untuk dilakukan dengan baik gitu. Hal-hal apa, saya rasa kalau sekolahnya cukup terbuka untuk menerima masukan, apalagi kemudian membuka angket di mana di angket tersebut itu dituliskan kira-kira punya ide apa sih untuk kemudian membantu membuat sekolah atau masa transisi ini berjalan dengan baik, itu mungkin sekolah cukup mau menerima masukan apa-apa yang harus dilakukan. Jadi jangan ragu kalau misal kita memang merasa ada yang perlu untuk dilakukan oleh sekolah lebih, kemudian kita sama-sama mengingatkan dengan satu tujuan kebaikan bersama gitu ya. Nggak apa-apa juga untuk itu kalau menurut saya disampaikan kepada pihak sekolah. Penting juga bagi pihak sekolah untuk kemudian terbuka menerima saran dari orang tua terhadap apa-apa yang harus dilakukan demi kebaikan bersama gitu. Karena ini udah bukan lagi awal tapi untuk kebaikan anak-anak kita nih, gimana gitu. Oke, jadi memang intinya komunikasi, balik lagi Yes, pada benar. itu ya. Oke, semoga berjalan dengan baik, wacana ini bisa jadi satu realisasi yang baik juga ke depannya. Amin, Kak lancar dan sehat Intan, semua. sehat semua jadinya. Bu Intan, Arya, Yudis, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sehat-sehat terus dan semangat belajar ya. Bye-bye. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, Mbak Ayu, ini perbincangan yang menarik ya. Bagaimana menjawab kecemasan, ada yang cemas, ada yang siap, tapi memang pada intinya kita harus memastikan anak kita bisa mematuhi protokol kesehatan selama di sekolah. Kita nanti masih lanjut lagi nih Mbak Ayu ya, tapi kita jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.